Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan ikhtiar kita untuk memilih pemimpin, untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Maka kemudian adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada di antara masyarakat ada yang begitu bahagia, begitu gembira terhadap yang dicapai, terhadap hasil yang dicapai, dan ada pula yang begitu sedih, bahkan kecewa terhadap hasil yang dicapai. Maka lalu bagaimana sikap kita, sikap seorang mukmin yang sebenar, bagaimana sikap seorang muslim yang sebenarnya sebagaimana panduan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang keimanan, tentang rukun iman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarr. Maka kemudian tidaklah sempurna iman kita, karena rukun iman kita ada 6. Yang terakhir adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik takdir itu maupun buruk takdir yang kita alami. Harus kita beriman, harus kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umat Islam, untuk kita selaku orang beriman, agar senantiasa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu kita beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu maupun buruk takdir atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di antara keutamaan, di antara hikmah yang bisa kita raih ketika keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala menancap dalam diri kita. Ketika keimanan kita terhadap takdir, terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu ataupun buruk, melekat dalam diri kita, maka setidaknya yang pertama yang bisa kita raih bahwasanya kita tidak akan merasa bersedih atas apa yang luput dari kita, dan kita juga tidak terlalu gembira atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas menjelaskan, ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah itu yang menimpa kalian fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidaklah musibah yang menimpa dalam diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali kata Allah, kecuali hal itu sudah semua tertulis di dalam Lauhul Mahfuznya sebelum kami wujudkan. Maka ini Allah SWT yang menegaskan semua takdir, semua ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita, maka itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, karena yang demikian itulah sangatlah mudah bagi Allah, sangatlah gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan takdir apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan menimpa kita, apa yang akan kita raih. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Maka salah satu hikmahnya kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita tidak terlalu bersedih ala ma fatakum, atas apa yang kehilangan diri kita, atas apa yang luput dari kita, atas apa yang takdir yang buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kita tidak terlalu bergembira atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai setiap hamba, setiap orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Maka itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara hikmah
yang bisa kita raih ketika keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kepada takdir sudah menancap dalam diri kita. Yang ketiga, bahwasanya kita senantiasa akan hidup merasa qanaah, hidup akan merasa bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, man amila salihan, maka barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya kepada rukun iman kita yang enam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya dan lain sebagainya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah menjanjikan baginya kehidupan yang terbaik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami, kata Allah, akan berikan balasan terbaik atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, hikmahnya bahwasanya kita akan menjadi orang yang kaya hati kita ketika kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, war ridho bima qasamallahu laka takun aghdan nas. Bagaimana hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya ketika kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan menjadi aghdan nas, orang yang paling kaya, orang yang akan dikayakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kedua-duanya inilah baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, ujian, cobaan, kemudian kita bersabar atas hal demikian, maka itu baik bagi kita. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita rezeki, memberikan kita anugerahnya, limpahan kenikmatannya, berkahnya dan sebagainya, kemudian kita mensyukuri itu, maka itu pun baik bagi kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan perkara seorang mukmin, semua perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakara fakana khairul lah. Jika mereka diberikan kebaikan, anugerah, rezeki, manfaatan, kemudian yang mereka syukuri atas hal demikian, maka itu pun baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia diberikan ujian, musibah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar atas hal demikian, maka itu pun adalah baik baginya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bagi orang yang senantiasa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan yakin kepada Allah, maka yang kelima, bahwasanya ia akan menjadi orang yang pemberani, ia akan menjadi orang yang tidak gentar, ia akan menjadi orang yang tidak takut terhadap apapun. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berboncengan dengan salah seorang sahabatnya, yaitu Abil Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mengatakan, Nabi memesankan, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, insya Allah akan melihara. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Rubat al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Maka ketika hal ini kita yakin, kata Rasulullah, sekiranya la ijtama'u ala an yanfa'uk, sekiranya mereka itu berkumpul semuanya untuk mendatangkan kemanfaatan, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kita, lan yanfa'uka, maka semua itu tidak akan bisa mereka mendatangkan kemanfaatan bagi kita, illa kataballahu laka, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Maka begitu juga sebaliknya, sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan kemudaratan, mendatangkan malapetaka, mendatangkan kerugian bagi kita, maka itu pun mereka tidak akan bisa lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita.